orang yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan pahamkan dia urusan agama. Jadi barometernya Allah suka cinta lawan kita adalah dipahamkan kita urusan agama. Dan di antara jalan untuk mempaham agama yaitu satu-satunya belajar. Nah, belajar duduk nang kayak ini yang sangat dianjurkan. Jangan belajar lewat YouTube. Karena YouTube banyak nang upload belum tentu ilmunya sampai kepada Nabi. Atau belajar lewat Google. Kalau mazhabnya lain mazhab kita. Di Google itu semuaan artikel itu macam-macam. Kalau kada bisa menyaring, ya ini parah kena. Tapi kalau hanya sekedar bahan perbandingan, sekedar mencari bahan tambahan, yaitu kada apa-apa. Silahkan cari, cuma hati-hati. Perlu juga lawan bimbingan. Nah, jadi duduk kita yang kayak ini, apalagi yang kita baca ini kitabnya tukang karang jelas saja orangnya, lurus, istiqamah, mustaqim dalam kebaikan. Maka insya Allah kalau kita baca dan kita amalkan, maka kita pun jadi lurus dan jadi baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan juga lah kita digolongkan orang-orang yang mendapat pahala orang-orang yang syahid di jalan Allah. Man kharaja min baitihi wa huwa yatlubul ilma. Siapa yang keluar dari rumahnya, keluar apa? Mencari ilmu. Lain keluar hendak apa ya? Main badminton, lain tuh keluar olahraga, yaitu lain keluar hendak mencari istana balon misalnya lain, atau mencari nasi goreng keluar, lain keluarnya yatlubul ilma, mencari ilmu agama. Fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, inya digolongkan orang yang mati syahid di jalan Allah kalau inya mati sampai inya bulik ke rumah. Jadi alhamdulillah bujur-bujur kita kada perlu lagi angkat senjata, bawa panah, bawa tombak hendak mati syahid. Cukup kita berisi niat, kalau majelis itu ada aku hadir, kalau di situ ada aku hadir, kalau di situ di sini ada aku hadir. Dan insya Allah itulah yang mendapatkan predikat orang-orang yang mati syahid di zaman now. Zaman bahari kan bawa parang. Qatadah bin Nu'man bawa parang, bawa perisai sampai kena panah, matanya gugur untuk mendapatkan pahala syahid. Atau Abu Dujanah mati di medan perang, badannya dicincang-cincang, dimutilasi demi mendapatkan syahid di jalan Allah. Itu zaman baheula, zaman dahulu. Untuk zaman wayah ini nak mati-mati syahid diantaranya belajar, duduk, mencari ilmu agama. Walaupun kada paham. Jadi paham kada jadi masalah. Hadis nabinya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi tiap-tiap laki-laki dan perempuan. Menuntut ilmu, paham kada kan, yang penting cari, iyalah. Paham tuh nomor berikutnya. Yang penting duduk dan ngari. Masalah paham kada itu urusan nomor berikutnya lah. Wah, aku juga kada paham juga, jika jauh kada paham aduh hadir. Nah, ini lain, ini luput. Hadir itu yang penting. Paham kadanya itu kada jadi dimasalahkan. Insyaallah kalau orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan pahamkannya suatu saat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah bujur-bujur. Nah, seterusnya pembahasan kita yang pertama adalah hukum Islam. Kenapa yang dibahas hukum Islam? Karena kita ini agama kita Islam.
Lalu Islam itu punya beberapa hukum, dan kita setiap hari mulai bangun guring sampai hendak guring pulang, gawian kita itu atau ucapan kita itu kada keluar daripada hukum Islam. Gawian kita tuh bisa gawian kita tuh nang pardu, bisa nang sunnah, bisa juga nang haram, bisa juga yang makruh, bisa juga nang mubah atau boleh. Jadi antara hukum-hukum yang disebutkan tadi, maka ada gawian kita tuh. Di antara gawian kita berusaha bacari, ada yang ke toko, ada yang ke perumahan, itu kan diluput dari hukum itu. Ada yang apa lagi? Mengikuti HP, misal berkucak-kucak HP, itu ada hukumnya. Ada nang berjalan kasih tu kasih ini, ada hukumnya. Ada yang guring aja, ada hukumnya. Jadi full 24 jam aktivitas kita itu ada hukum di dalamnya. Bila kada fardu, sunnah, makruh, haram atau mubah. Nah, ini yang kita pelajari, dan inilah yang ngarannya syariat. Inilah yang ngarannya ilmu syariat, ilmu halal dan haram. Jadi ini loh yang kita cari tahu. Oh, ini boleh, itu kada boleh, ini haram, ini makruh. Ini mesti kita faham bujur-bujur. Karena ini gawian kita tiap hari masalahnya. Jadi ada gawian tiap hari kita, kalau kada beres lagi, nah ini petaka juga. Alhamdulillah kita mau duduk, insya Allah paham aja kena. Jadi hukum Islam yang pertama fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah atau harus. Jadi yang 5 ini kada keluar. Kita duduk di sini ada hukumnya. Apa kita di sini belajar ilmu tadi? Apa hukumnya itu? Fardu. Bila fardu apa? Ada hadiahnya lah, ada hadiahnya pahala dari Allah. Mungkin ridho Allah di situ ada, sehingga kita diselamatkan dari api neraka insyaallah, amin. Nah itulah, jadi kada luput gawian kita itu dari yang 5 itu. Yang pertama tadi fardu. Fardu terbagi 2. Satu fardu ain aja kita. Nang kedua fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Jadi fardu ini ada 2. Apa itu fardu ain? Fardu ain ialah sesuatu yang wajib dikerjakan, wajib nih digawi oleh tiap-tiap orang Islam yang balik lagi berakal. Bila orangnya Islam balik bakal wajib menggawi itu. Apa aja gawiannya kena ada dibahas. Contohnya sembahyang 5 waktu. Ini hukumnya fardu ain. Maksud fardu ain itu sabarataan orang, tiap-tiap individual masing-masing wajib menggawi kalau inya Islam balik dan berakal. Berarti kalau inya kada Islam kada wajib sembahyang, cuman nya dosa. Kenapa kada Islam? Ada orang Islam, orangnya balik tapi kada berakal, macam orang gila. Orang gila kada wajib sembahyang. Ada orang Islam, orangnya berakal tapi kada balik, contohnya kekanakan, kada wajib sembahyang. Nang jadi masalah itu orangnya Islam, orangnya balik besi singot, orangnya berakal, makali lagi bisa, tapi kada sembahyang. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa gitu kan? Jadi Islam balik dan berakal, kalau kayak itu model orangnya, maka wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan wajib dan lain-lain. Itu kewajiban dan digawi oleh berataan, kada boleh apalagi sampai berkirim aja. Anak kemana ikam?
anak masjid Pak bayang berkirim akulah aja jangan ada boleh berkirim-kirim lain kayak nukar nasi bungkus ke Padang kalau dikirim ini sholat 5 waktu puasa bulan Ramadan nah, berarti kada boleh dikirim-kirim makan ke orang lain. Seterusnya fardu kifayah tadi fardu ain tadi habis itu fardu kifayah ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang balik lagi berakal dan apabila ada salah seorang atau sekumpulan mengerjakannya maka yang lainnya tidak berdosa. Contohnya membalas salam. Jadi wajib ini digawi tapi kalau seikung aja ada yang menggawi maka kada wajib lagi sudah yang lainnya gugur kewajiban bagi yang lainnya ngarannya fardu kifayah. Kifayah itu bahasa kitanya cukup. Kenapa maka dikatakan cukup? Seikung gin menggawi nang lain kada perlu lagi. Contohnya apa di sini? Membalas salam. Bila kadada nang membalas menyahut kadada dosa sabarataan. Misal di sini ada orang hanyar masuk, ajarnya assalamualaikum. Ranai barataan, kadada yang menjawab, maka kita dosa barataan. Tapi ada seikung menjawab, Dani misalnya jawab waalaikumsalam. Nah kita sebarataan ini hutang jasa. Berarti banyak bananya pahalanya itu menggugurkan dosa orang seberataan. Jadi kayak itulah. Tapi jangan juga mau ucap salam aman majelis sudah mulai. Nah ini etika lah. Ini perlu diperhatikan. Salam walaupun baik, cuma salam ini ada etika. Salam ini ada adat dan tata kerama. Kayak apa salam yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Dan kayak apa yang kada dibolehkan itu lengkap dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Adhkar. Contoh, kalau majelis ilmu sudah dimulai maka jangan lagi bersalam-salam masuk karena orang terganggu kena mbah masuk sudah orang terganggu. Kenapa? Orang lagi menerangkan bla 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 ada orang assalamualaikum ya paksa banyak huting itu loh. Nah, iyalah. Pian berataan lagi belajar. Nang tukang maajar lagi menerangkan. Pian lagi fokus. Assalamualaikum jadi orang. Waalaikumsalam. Ya kayak itu kan tong saud. Kenapa? Kada pakai etika. Walaupun baik salam itu cuma kalau kada pakai adab ya salah juga. Contoh lagi nang kada bagus. Walaupun salam itu sunnah diucapkan dan menjawabnya adalah wajib. Fardu kifayah, contohnya pengumuman di masjid dan dilanggar. Nang orang lain di dalam masjid langgar musalla itu kadada. Sorangan aja. Masuk langgar sorangan, lalu pengumuman. Ujarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan PHBI dari langgar full anu di desa anu bahwa siapa nang tukang jawab orang nang di rumah kan menjawab jauhan mesti orang nang menjawab ini mendengarkan jawabannya kepada orang tukang beri salam. Jadi kada cukup salamnya itu di rumah ini lagi makan misal mendengar orang salam di langgar waalaikumsalam jadinya kada cukup lah mesti mendengar gitu. Jadi kayak Pak ya tunti ke masjid buka lawangnya waalaikumsalam kayaknya jangan lagi mengucap salam lah kalau kada ada pecang tukang jawab nah kayak itu lain namun berdua bertiga kan ada aja orangnya nggak apa-apa. Atau salam lagi nih kurang beradab juga waktu orang lagi guringan yalah orang lagi guringan ini masuk-masuk ucap salam terganggu orang jadi munnya sayup-sayup mendengar wajib jawab wah mamaget guring keluar aja yang ini nah, sarik ngalu kepala minik kepala gara-gara
guringnya terputus karena wajib menjawab salam tadi. Atau orang lagi sembahyang, ada orang lagi sembahyang, kita beri salam, ya jangan. Masa iya jawab waalaikumsalam, batal kita. Atau kada bagus juga diberi salam, walaupun salam tadi sunnah hukumnya bagus. Nabi menyuruh afsyus salam ya Rasulullah, tebarkan salam. Cuma nya kada pakai etika menebarkan. Apabila waktu orang lagi maaf buang hajat, oh kawan lagi berdongkong di WC, salam ya lah. Jangan. Dan nang di dalam WC jangan dijawab. Kan boleh jawab salam dalam WC. Penghinaan itu, pelecehan ya lah. Jangan. Nah, jadi intinya sesuatu yang baik kalau kada tepat penempatannya pun akan salah. Salah juga, petaka ujungnya. Contoh, orang ngolah kopi misal, di mana ngolah di hispot ngolahnya. Hispot tuh nang wadah orang maaf orang wadah bakami itu. Tahu hispot nggak? Mau kada tahu hispot, lihat di HP mana Android takut nih mbah Google tuh. Hispot. Orang yang sudah terbujur kaku di pembaringan, khususnya di rumah sakit, kalau nya hendak bakami, nah dijulungi itu. Oh cok, kenapa kayak aku hendak bakami jadi. Jadi si cucu ini kena menjulungi hispot tadi, dimasukkan maaf kemaluannya di situ dimasukkan set, lalu bakami gitu. Sudah kakak sudah ambil, lalu dibuang ke kamar mandi misalnya ke WC. Wadah orang bakami itu hispot. Nah ulahkan kopi di situ, aku lepian minum. Jijik orang lihatnya, walaupun bersedekah banyak kopi bagus tuh, nang kayak kopi tuh banyak tuh bagus, tapi wadahnya ini yang ada baik. Di mana hispot. Nah pegarang hispot tuh gasan orang maaf bakami tadi kada beradab lah. Atau mengucap salam ini rancak juga tagawi nih orang-orang nang kurang paham. Rahat bertamu ke rumah orang mengatuk lawang kuciak mengucap salam, jangan lagi ya lah tok assalamualaikum ya, salamnya gin salah, assalamualaikum ya, salam lah itulah assalamualaikum ya, kumnya jangan ada kadang-kadang ngaran mesti jelas assalamualaikum kayak itu. Jadinya ngatuk lawang datang ke rumah orang, sampai di lawang rumah orang. Assalamualaikum, oh Pak Haji, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada usah kuciak. Katok aja lawang tuh, tok. Berdiam. Bernyanyi kah, cak sidah kah adalah cak sidah lo. Atau bawa dufuk, bawa tarbang, tangpong. Ini tanda aku ada di luar maksudnya. Atau ada CCTV, nah CCTV, iyalah tempul ada CCTV itu, ketok lawang datang 2 kali, kadang menyahut, ini kadang assalamualaikum, karena ada orang lalu berjalan situ, orang lalu, inya yang mendengar tuh nang wajib jawab tuh, jadi waalaikumsalam, jadinya kamu nih salam, aku nang menjawab, kaina jadinya hadangi tuan rumah tuh keluar kada. Jadi adabnya lah etika kita bertamu ke rumah orang, bila sampai ke rumah lawang orang tuh katok lawangnya tok. Udah 3 kali ngatok ada bebangso bulik. Berarti orang kada hakun menemui kita. Kadang orang tuh ada aja mulai dalam melihat aja, kacanya reben misalnya kada kelihatan kan mulai luar. Dilihatnya, ini menagih hutang warang ini, kada aku bukai lawang. Bisa kan? Lihatnya ini minta duit orang ini ke sini, ada aku bukai, bisa kan? Jadi terserah ampun rumah bilanya berkenan membukai lawang dibukai ya, kada usah kuciak karena orang lain yang mendengar itu yang wajib jawab. Kalau inya kena rahat berkendaraan bersepeda begimit mendengar salam kita lalu inya lewat, inya wajib jawab salam tuh, inya mendengar bila kada wajib, bila kada jawab inya berdosa gara-gara kita berisik di muka rumah orang. Jadi tok bila kada keluar bulik, apalagi melihat di kaca. Nah jadi kaca lihat,
kaca rumah orang di jangoknya, lihatnya tuh mana aja orang ini di dalam ada kelihatan. Nah tuh jada, Pak Haji di dalam tuh jada. Oh Pak Haji makinannya apa kuciak. Orang bisa kan hendak membuka, terserah ampun rumah. Udah usah terlalu apa ya, terlalu apa jurang mucil jurang lah. Nah jadi itu adab lah. Bila sudah ampun rumah keluar, kek buka lawang. Apalagi engselnya nang alarm ya, rumah bahari, kek. Jadi buka lawangnya berbunyi. Berarti ada orang yang buka lawang. Nah sudah kelihatan. Oh pian Kak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kan usah buku-kuciak. Kan uyuh buku-kuciak. Kenapa kabar nih Pak Haji? Ini kada disuruh masuk kah? Menagih masuk pulang lah. Payah juga. Tidak usah lah. Itu adab. Contohnya membalas salam hukumnya fardu kifayah. Seikung aja yang membalas, maka yang lain sudah gugur kewajiban. Contohnya lagi sembahyang jenazah. Seikung aja di kampung tuh ada yang menyembahyangkan, maka gugur sekampungan dosanya. Bila nang meninggal ada, kada ada yang menyembahyangkan sekampungan bad dosa. Dan lain-lain. Apalagi contohnya dan lain-lain tuh. Fardu kifayah. Di antaranya belajar ilmu kedokteran. Itu fardu kifayah tuh. Jadi mesti ada yang belajar bata tambak lah paling ada tuh. Ada yang belajar. Sini ada ya Kak. Ada ya lah. Ini RT berapa nih? Ini RT berapa nih? 19 kah? Ada ya Kak. Urutan aja kan sama aja juga. Itu kan pernah nambah juga itu. Itu wajib kifayah ngarannya. Seterusnya sunnah. Sunnah Nabi banyak. Dan sunnah inilah yang maolah orang itu dicintai oleh Allah. Kebanyakan menggawi sunnah maka akan dicintai oleh Allah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, itu sunnah. Dan ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya mendaras Al-Quran. Baca Quran aja kita. Itu sunnah hukumnya dan berpahala bila digawi. Bila kada aja juga. Sembahyang tarawih, nah itu sunnah juga. Kada hendak tarawih, kada aja juga, kada berpaksaan bang. Dan lain-lainnya. Jadi sunnah ini bila digawi berpahala, tahu aja dah pian. Ditinggalkan kada berdosa, tahu aja. Cuma berdosa kena kalau nyepelekan itu berdosa. Contoh, ada tarawih kayak kam, bahaya sunnah gitu Pak. Nah ini bahaya nih. Ini kena masuk orang-orang nang dicegah perbuatan pardu kena. Sekarang ini meninggalkan tarawih karena menghina. Kalau kada nak tarawih kada berdiam aja, kada usah komen. Bahaya sunnah gitu Pak. Nah, jangan. Bila kada kawang gawi, mestinya niat di dalam hati, ya Allah, aku kada kawang gawi hari ini. Mudahan esok-esok kawat gawi, kayak itu mestinya. Ini kada, sunnah Nabi disepeleakan. Man tahawana bil adab uqiba bihirman sunnah. Man siapa orang tahawana yang menganggap sepele al adab akan adab akhlak uqiba bihirmanis sunnah, dia akan dicegah kada diberi izin oleh Allah untuk menggawi nang sunnah. Adab ditinggalkan karena menganggap sepele, maka kena nya akan mendapat musibah dari Allah. Allah akan halang-halangi dia untuk menggawi yang sunnah. Wa man tahawana bis sunnah uqiba bihirmanil faraid. Kalau ia menganggap sepele sunnah Nabi, kelak ia akan mendapatkan musibah dari Allah berupa Allah halang-halangi dia mengerjakan yang fardu. Baya sembahyang tarawih itu baya sunnah itu ada papa ditinggalkan. Lihat dia kena sembahyang fardu ditinggalkan ya kena. Tapi bagi orang-orang nang sakit hati kada kawa sembahyang tarawih, nah ini kena dibantu oleh Allah.
Iyalah. Jangan sampai kita menyepelekan nang sunnah itu. Kalau kada tagawi minimal ada niat di hati, mudahan kena kawa tagawi. Jangan sampai menyepelekan. Karena itu fatal kena. Karena Allah yang baper kena. Sunnah Nabi yang dilecehkan, Allah nang baper. Ujar Allah, kamu ini menyepelekan sunnah kekasihku Muhammad, awas kamu kena. Sembahyang pardumu kena kada kau gawi kamu. Dihalang-halangi kena. Seterusnya haram, tahu aja dah kita. Haram apabila dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya mencuri, mencuntan ya lah, merampok, berzina, minum arak dan lain-lain. Banyak contohnya. Sebujurnya yang haram-haram ini hati kita gin betakur sebujurnya. Manusia itulah ada beisi yang ngarannya hati sanubari. Hati sanubari itu fuad bahasanya tuh. Fuad, hati lubuk hati yang terdalam itu selalu connect dengan Allah. Kalau memang ada iman masih. Walaupun imannya sedikit berarti connect, ibarat sinyal tuh masih ada lah. Walaupun kau sama SMS saja. Ada kaum buka YouTube. Nah, ketika tubuhnya maksiat, maka yang connect tadi mendatangkan sinyal untuk protes. Protes sebujurnya hati kita itu. Ketika kita maksiat. Tapi karena kalah lawan nafsu, akhirnya tetap tagawi maksiat. Walaupun si lubuk hati ini kada terima sebujurnya. Itu fakta itu. Ketika naudzubillah kita maksiat, maka hati kecil kita akan berontak sebujurnya, menagurnya, mengatoknya, oh jadinya salah. Cuma kalah lawan nafsu kita, akhirnya tagawi juga akhirnya. Itu tadi contoh haram, nah? Mencuri misal. Kecuali mencuri sesuatu yang memang hak kita, ada apa-apa. Ada orang berhutang lawan kita 5 juta. Berjanji setengah tahun. Sudah setengah tahun kada saling bayaran. Ditagih sudah 2, 3, 4 kali tetap kada saling bayaran. Boleh kita mentan barangnya, tapi kita hitung berapa standar harganya itu. Iyalah. Ada kawan berhutang kayak itu tadi kisahnya. Misal, sandal hanyar, kau ambil sandalnya tuh. Ambil. Lihati harga pasaran berapa sandal tuh. Hutang berjanji setengah tahun, ini tengah 2 tahun dah harus bayaran. Ditagih sudah. Nah itu boleh tuh. Cuntan aja. Anak banyak sandalnya, udah bos sandal nih. Iyalah. Kalau yang ada bayar hutang kan, ambil sandalnya di tokonya tuh. Diaman, cop ambil sebuting ya lah. Boleh lah tuh, boleh, tapi hitung tapi. Oh ini, tahunnya kan bang di toko tuh berapa sandal nangka ini lah berapa? Oh tukang sandal berapa nangka ini sebuting? Oh jadinya itu 80, 80 di WA-nya, 80 harganya, 80.000, udah kurang 5 juta potong 80, ya lah, 4.920 lagi, kayak itu aja lagi mau kada mau. Tapi kalau merelakan ya relakan, biar aja. Tapi masalahnya 5 juta ya lah, lain 50.000. Ganal. Artinya contohnya aja boleh mengambil nang kakak itu tuh boleh. Kenapa? Ada hutang dong kita. Itu hak. Ada apa-apa. Itu lain mencuri. Lain lah. Mengembalikan barang kita. Tapi diam-diam. Seterusnya merampok tadi sama aja aku kurang iya. Mencuri itu lawan merampok bedanya. Kalau mencuri itunya berdiaman. Kalau merampok itu terang-terangan. Terang-terangan. Seterusnya berzina. Naudzubillah. Berzina termasuk haram. Kalau ditinggalkannya maka mendapat pahala dari situ. Ada seorang yang bergelar Syabul Misik, pemuda misik ngarannya, harum baunya pemuda itu, wangi awaknya.
Kenapa? Maka digelar itu. Ini kisah sudah dikisahkan oleh Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Ujar Sidin, dahulu ada orang pemuda yang hendak dibawai oleh seorang perempuan saudagar kaya untuk berbisnis. Akhirnya si pemuda ini hakun, join bisnis. Lalu si pemuda ini ibarat zaman wayah ini ditelepon suruh datang ke rumah. Datanglah pemuda tadi ke rumah. Berduaan di rumah, akhirnya si pemuda ini dirayu oleh si biniannya tadi. Lalu biniannya ini membawai pemuda yang tampan tadi ke kamarnya di atas loteng. Lalu di tingkat paling atas pemuda tadi dikurungnya. Imbah dikurungnya, dikunciinya, lalu disuruhnya berhubungan badan atau berzinah, naudzubillah. Jadi ujar si pemuda ini, aku kada hendak, ujar bibinian tadi, kada kawajui kamu keluar lagi, aku kunci ku udah. Mau kada mau, dinyamani kada hendak nih manusia payah juga. Iyalah, naudzubillah tapi lah kada halal. Lalu ujar si pemuda, ya sudah kalau mau kada mau mun kayak itu, ayo dipaksa ajanya. Tapi aku minta satu syarat, aku hendak mandi dahulu supaya awakku nih sehat, sigar, nyaman kita apa ngarannya berhubungan lebih nyaman. Jadi, aku mandi dulu. Mana kamar mandi? Tuh situ. Ditunjukkanlah kamar mandi. Masuk kamar mandi si pemuda ini kada mandi kada, maaf bahera sekalinya. Imbahnya bahera, lalu maaf nih tahinya dikulayakannya ke awak. Ini tahi, nah ke awak, seawakan dikulainya lawan tahi aja. Lalu ujar lelakian tadi, sudah datalah dah aku, yuk buka lawang. Mbah dibuka lawang, awaknya berbau tahi sikungan. Kada jadi bibinian tadi, mun berbau tahi ini, keluar ikam berarti, kau usir ikam, bulik kam sana. Nah, jadi jadi lelakiannya tadi, hore kau keluar, nah, itu lah. Itu orang-orang Masya Allah nah, dapat naungan Allah itu pasti itu. Rajulun da'athum ra'atin, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan. Perempuannya lain bibinian biasa, zatu jamalin, orang yang perempuan yang sangat cantik rupawan dan dia punya martabat di sisi orang. Orangnya artis, sugih, bungas, itu yang membawai. Sanggupnya bepadah, inni akhafullah, aku takut dengan Allah. Kawa kayak itu tuh bepadah, nah dapat payung kena di akhirat di padang mahsyar. Jadi si pemuda tadi imbah disuruh bulik kayaknya ada hendak juga biniannya menang awaknya ibak lawan tahi itu. Sampai di rumah mandinya. Imbah mandi kada mau lagi awaknya ini berbau, baunya kada hilang. Di sabunnya dah, sabun Lifebuoy sudah masih berbau, Mama Lemon sudah masih berbau, Abah Lemon sudah masih berbau, disamprutnya lawan minyak harum sudah tetap berbau. Berbau tahi manusia kan harat tuh, ada injakan tahi manusia tuh paling bau dah. Kalau percaya cium ha. Iyalah. Nah, lalunya sudah putus asa, ya sudah jadi apa boleh buat kan, mudahan kena hilang. Lalu inya guring, di dalam guring inya temimpi ada orang nang memusut awaknya. Awaknya itu diusap oleh orang di dalam mimpi sehingga badannya berubah, yang tadinya berbau menjadi semerbak harum, berbau lebih wangi daripada misik harum. Bah bangun guringnya, bau badannya hilang. Lalu awaknya ini berubah, berbau-bau harum seawakan. Lebih hebat dari bau misik. Jadi waktu itu digelar pemuda, karena pemuda bahasa Arabnya syab, maka syabul miski, yaitu pemuda yang berbau minyak harum seperti minyak misik, sangat harum. Gara-gara ingin dapat dari Allah harum nang hebat tadi. Nah itu lebih hebat lagi daripada Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf digoda perempuan untuk berzina, Nabi Yusuf sempat hendak ya lah. Pian buka dalam Al-Quran,
surah Yusuf ada dikisahkan ujar Allah menginformasikan kepada Rasulullah, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dalam surah itu disebutkan walaqad hammat bihi, Zulaikha naksir kepada Yusuf, wa hamma biha, Yusuf pun pengen dengan Zulaikha, artinya tergoda. Seorang Nabi Yusuf kada aman dari fitnah zina. Nabi Yusuf tertarik dengan Zulaikha waktu itu. Zulaikha orang yang sangat cantik, istrinya Kitfir. Kitfir ini ada yang baca Qutaifar, pembesar di Mesir waktu itu, seorang gubernur Mesir, punya istri yang cantik jelita, ujar orang ngarannya Zulaikha. Iyalah, bini gubernur adalah sembarangan bini gubernur. Itu yang membuat Nabi Yusuf hendak itu. Buktinya kan ada. Wa hamma biha, hamma Yusuf ingin dengan Zulaikha. Laula ar-ra'a burhana rabbih, kalau sekiranya Nabi Yusuf kada melihat aba-aba tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam kitab tafsir dipadahkan Yusuf melihat rupa ayahnya yang melambai-lambaikan tangan. Jadi Nabi Yusuf melihat Nabi Yakub melambai-lambaikan tangan. Artinya jangan Yusuf, jangan, itu kada boleh. Ada yang memadahkan macam-macam. Intinya Nabi Yusuf kada jadi. Yang kita ambil pelajaran apa? Nabi Yusuf sempat hendak dengan Zulaikha. Kalau seorang pemuda tadi kada menolehnya, ini umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad digoda bibinian yang kayak itu, hebatnya menolak dengan melumurkan kotorannya ke badannya, sama sekali kada hendak. Kalau Nabi Yusuf sempat hendak, jadi istimewa juga umat Nabi lah. Umatnya aja itu hanya kayak Pak Nabinya. Nah, itu contoh zina tadinya kada boleh, naudzubillah. Jadi ini godaan terbesar orang zaman wahini ialah zina ini, naudzubillah. Makanya bila kekanakan lahir bacakan surah Inna Anzalna di telinganya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Bacakan itu sampai akhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai itu 3 kali di telinga kanannya. Insyaallah Allah selamatkan. Itu si bayi seumur hidupnya kada akan tagawi nengarannya zina, karena sangat semerbak. Wah inilah merebak di mana-mana zina ini, naudzubillah. Apalagi zaman internet, wah ini kacau sudah. Minum arak, berarti Ustadz topi miring boleh aja? Lain, sama aja. Tulisannya minum arak, berarti melaga boleh lah. Ada, maksudnya setiap yang memabukkan, kullu muskir, setiap yang memabukkan. Seterusnya ada pertanyaan kah? Kita sambil tanya jawab lah. Jadi kena nandudi-dudi pian bawa catatan tanya jawab supaya jangan betakun lawan Google. Kita betakun lawan guru. Bila ulun kada dapat, kena ulun nakuni guru. Bukannya ulun tahu terus kada. Jadi kita dapat pengalaman baru kayak itu. Kadang kita ini kada perlu lawan apa nang ada di kitab, tapi kita lebih perlu dengan apa nang hendak kita utarakan. Misal membahas ini, mungkin pian tahu aja ada pembahasan ini. Nah, tapi karena ada pertanyaan nang hendak ditakunakan kena. Nah, ini bagus nih. Menambah wawasan kita. Ulun pun kadang bisa ada mendengar pertanyaan nang kada suah lalu-lalu terdengar. Kan bisa ulun jawab itu. Contoh pian, ulun nakuni pian. Nah, Rasulullah tuh bakantut kada? Soalin dengar Rasulullah bakantut kada? Adalah riwayatnya tak? Iyalah. Ulun pribadi kan kada tahu itu kayak mana kisahnya. Nah, jadi bagus tuh pertanyaan kayak itu. Atau ketika Nabi SAW sholat menghadap Baitul Maqdis selama kurang lebih 18 bulan. Kita ini dahulu kiblatnya ke arah timur, arah matahari terbit. Kiblat kita dahulu pemulaan ke situ sembahyang. Setelah 18 bulan kurang lebih Rasulullah dan para sahabat itu menghadap matahari,
menghadap matahari terbit, menghadap timur. Lalu turun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah, makhluk yang paling dikasihi beliau ini, untuk menghadap Baitullah, Ka'bah. Makanya sampai turun ayat fawalli wajhak syatral masjidil haram. Palingkan wahai Muhammad wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di ayat itu ada pelajaran. Nabi kita Rasulullah itu di dalam hati si Din ini ada keinginan bahwasanya sholat itu jangan menghadap Baitul Maqdis karena menyamai orang Yahudi. Lawan juga Nabi ini mendengar ada dari kalangan sahabat, bukan sahabat bependeran, Nabi mendengar, kita nilai aja agama kita Islam, kenapa kiblat kita menyamai orang dahulu, kenapa kiblat kita kada belain kayak itu, walaupun yang disembah itu Allah, kenapa kiblat kita mau umpati orang agama dahulu Yahudi. Ada juga orang Yahudi yang berpendapat, buah nikam itu ngakunya agama yang paling benar, mereka buah nikam mengaku Islam paling betul, Islam paling benar, paling paling diridhoi oleh Allah, masa kiblatnya menyamai kami. Nah gitu. Lalu Nabi ini ada keinginan geritik di hati, bahkan Rasulullah melihat ke langit, Rasulullah melihat ke atas langit, nih hati Nabi hendak benar seandainya Allah paling akan aja kiblat tuh jangan lagi kami menghadap Baitul Maqdis. Lalu Allah nang maha kasih sayang kepada makhluk tercintanya Nabi Muhammad, bahasa kita tuh apa sih yang enggak buat lo kayak itu, lain bahasa kita nah, bahasa Betawi itu, apa sih yang enggak buat lo, artinya gesanikam tuh apa yang kada, apapun yang kau pinta aku beri wahai Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami telah melihat wahai Muhammad matamu itu memandang ke langit, engkau ingin kiblat itu dipindahkan. Iyalah. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, akan kami palingkan ke wahai Muhammad untukmu kiblat nang engkau senangi, yaitu Ka'bah Baitullah. Apa ujar Allah? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah memanjakan Nabi Muhammad. Pokoknya apa aja yang dihendaki Nabi itu pasti Allah kabulkan. Kada pakai Nabi minta ya, Rasulullah kada minta lawan Allah, saking Nabi ini supan, minta itu supan Nabi. Jadi belum Nabi minta sudah diberi oleh Allah. Oh Muhammad ini cangang ke langit, kehendaknya itu kiblatnya dipindah, jangan mau umpati orang Yahudi karena agamanya ini agama yang baru dan agamanya ini agama yang aku ridhoi. Sudah, hei Muhammad, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, berpindah Nabi kiblat. Apabila pindahnya rahat sembahyang. Itu yang kena kawalun bayangakan lagi. Rasulullah dan sahabat sembahyang duhur menghadap Baitul Maqdis. Di tengah-tengah sembahyang Rasulullah disuruh balik arah ke arah Baitullah. Kayak apa posisinya tuh, berbaliknya tuh. Amun berbalik wara berarti Nabi paling belakang berarti kayaknya. Nah itulah modelnya tuh, gambaran persis detailnya tuh kayak apa waktu itu Nabi dan sahabat itu. Nah itu ulun kada suah dapat gambarannya sampai wayah ini, sampai detik ini kada suah ada orang yang membahasakan itu. Di kitab pun ada tetamu lagi. Mungkin ulun aja yang kurang refreshing baca kitab. Atau nang kaya Rasulullah itu bakantut adalah terdengar Nabi bakantut. Wallahu alam, ulun kada tahu. Akhirnya pian ada akan pertanyaan, sehingga dengan pertanyaan itu kita lebih menambah wawasan kita. Mungkin ada hal-hal nang kita atau pian berataan atau ulun juga nang kada tahu, kita bahas sama-sama. Inilah fungsinya kita duduk berkumpulan di sini, kita bahas syariat Nabi, mudah-mudahan kawa mau umpati ya lah. Nah, dengan mengikuti syariat Nabi, insya Allah kita selamat hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kena makruh kena kita bahas, dan seterusnya lagi harus atau mubah. Ini hanya hukum aja lah, belum lagi rukun, belum. Hanya rukun hukum Islam.
Karena itu tadi balik-balik lagi, gawian kita 24 jam ini kada keluar dari koridor hukum syariat. Pasti ada itu sangkut entah di mana, entah di mana. Nah, jadi kita bisa-bisa kena mengoptimalkan waktu. Ada pertanyaan kah? Menjawab salam orang non muslim. Kalau orang non muslim mengucap salam, kada boleh dijawab. Kada boleh dijawab. Kalau hendak menjawab, maka jawabannya waalaikumsalam. Nah, sam, jangan salam. Nya mirip aja tuh. Waalaikumsalam. Dikiranya waalaikumsalam. Karena kita kada boleh mendoakan non muslim itu dapat rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa orang non muslim dapat berkah? Masa orang non muslim dapat rahmat? Kada boleh. Yang boleh kita mendoakan ini dapat hidayah, itu aja. Makanya Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah beri hidayah kaumku. Itu aja doa kita gesan non muslim sebuting. Mudah-mudahan dapat hidayah kayak itu. Kalau orang muslim, ya mudah-mudahan dapat hidayah, dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat keampunan. Kalau non muslim, hanya itu aja. Semoga mendapatkan hidayah. Jadi kalau hendak menjawab juga, waalaikumsalam. Huruf sin, ba alif, sin. Huruf sin, ba alif, sa, lalu ada mim, sukun. Sam, waalaikumsalam. Sam itu artinya mati. Dan nikah mati. Kayak itu. Jangan lawan kawan yang Islam kayak itu. Assalamualaikum ya kawan. Waalaikumsalam ya. Ini doakan kawan mati, jangan. Jadi kada boleh dijawab. Walaupun inya mengucapkan salamnya lah. Misal non muslim mengucapkan salam, kada boleh. Atau kita mau ucapkan salam lawan non muslim, jangan. Kecuali di situ ada orang Islam. Contoh misalnya ada orang lagi duduk-duduk misal di kursi, duduk-duduk di ambin kan. Biasalah di kampung kita, apalagi di Ampah ini kan ada aja kadang kekawanan yang non muslim. Ngaran kawan kan, saya tetangga kan biasa aja kada bahas agama kayak itu. Lalu kita datang, kita lihat ada non muslim berdua, ada orang Islamnya berempat. Ya sudah kita beri salam boleh. Niatnya kita memberi yang muslim aja. Seperti Nabi dahulu pernah lewat di suatu kelompok manusia, di situ ada Islam dan non muslim bercampur, maka Nabi tetap mengucapkan salam. Itu. Tapi niatnya hanya memberi salam kepada yang Islam aja. Yang kada Islam kada usah diucapkan salam. Salam lewat HP. Kalau kita mendengar wajib jawab. Amun kumnya aja kada jawab. Tidak. Begini aja kada gitu. Kada ada suara. Enggak. Kada. Tapi jangan kita baca. Ini ada tulisan Assalamualaikum, kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kacau nih. Kalau usah dibaca itu biar aja tulisannya, baca dalam hati aja, ya kan? Artinya ini penghormatan aja. Rasulullah pun mengirim surat kepada raja mana-mana tuh keluar ke Hirak lah, ke Persia. Nabi mengirim ke mana-mana. Nah, di situ ada salamun wa salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan dan kesejahteraan rahmat Allah selalu tercurah kepada orang-orang yang mengikuti hidayahnya Allah. Artinya orang-orang Islam. Tapi Nabi kada memberi salam kepada si raja itu. Rajanya kan kafir, tapi tulisannya wassalamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan, kesejahteraan, rahmat Allah selalu tercurah kepada orang-orang yang Islam, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Artinya ikam kada raja, ikam kada dapat hidayah lagi. Gitu. Jadi mana ada usah dijawab.
Atau tulisan di WA aja bisa dibalas kan apa sebetulnya. Cuman untuk adab kita, untuk apa jawaban terbaik kita balas saja juga salam tuh apa. Di WA misal, namun dengan ASS saja nggak usah. Jawabannya WSS kena. Aduh. Jadi mesti telinga kita mendengar salam tuh. Ketika telinga kita mendengar salam diucapkan, maka kita wajib jawab. Itu. Makanya tadi orang pengumuman di masjid di Langgar tadi diucapkannya. Mendengar nih jawab kena. Ini repot lah. Salam amun berdua hanyar bertemuan siapa nang baik mau ucap salam. Saya kong buka lawang, saya kong buka lawang. Siapa nang paling afdal? Nang badahulu itu nang afdal. Amun saya kong bersepeda motor, saya kong berjalan. Siapa nang mau jadi salam? Adab nih. Nang bersepeda, nang bersepeda motor lah. Nang bersepeda motor lawan nang bermobil. Siapa nang bersalam? Nang bermobil. Artinya nang bermobil lagi dalam posisi tinggi, hargai orang yang di bawahnya sedikit. Nang pakai vario berkendaraan, ada yang berjalan batis, begemet sedikit. Kita yang lagi di atas hormati orang yang di bawah. Mang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Berdahulu mang lah, ya silakan. Wah ya mang kada dibawai aku payah juga. Itu adab lah. Iya. Jadi assalamualaikum jurang. Iya. Kita yang wajib menjawab tuh. Jadi mau berbuka lelungkang, waalaikumsalam. Makanya etika tadilah bekatok rumah orang jangan salam berdahulu. Tok 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 belakang ada mendengar lawan jereji ambilkan batu bong 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 misal tenyaring sedikit atau lawan kunci ini nah tenyaring sedikit nah jangan itu kada pakai etika tadi. Jadi yang beradab imbah katok 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 lalu bersair itu ya Nabi salam kan kita berdiri kan mahalul qiyam nih sambil mata malah lihat pot kambang kan alaika ya Rasul kadang ada yang membukai katuk pulang tok 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 watarabu barang ya nggak bawa terbang bawa sorangan di luar sudah dibukai orang hanya Pak Haji assalamualaikum adabnya pun jangan menghadap pintu jangan hadap keluar hadap jangan melihat lawang kalau orang lagi terbuka aurat di dalam atau inya buka lawang inya baik aja tampilan kalau ada di dalam kelihatan jadi lebih bagusnya tuh adab mana melihat pot aja kan ini musim keladi ini bagus aja lihat keladi banyak-banyak lihat hijau-hijauannya lah nah itu bagus tuh ya. Ya. Pas kada salamnya tuh menanggen likumnya aja amun salamnya wajib dijawab amun membarinya itu kada wajib iyalah hari Jumat datang orang bawa bakul iyalah ada nadanya khas assalamualaikum kayak burung beo tahu dah pian orang pasar tahu tak kayak burung beo assalamualaikum wajib jawab salamnya tapi bakulnya kada wajib diisi iyalah ini kan ini sukarela juga kan nah kayak itu bagus tuh jawab salamnya bagus masuk rumah kedadaan orangnya salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin itu jangan assalamualaikum kum itu untuk kalian berarti orangnya ada bila kum tuh domir khitof untuk jamak kum untuk kalian jadi ada orang banyak di dalam lalu kita masuk assalamualaikum semoga keselamatan kesejahteraan rahmat Allah selalu tercurah untuk kalian ada orangnya amun assalamualaikum orang yang ada di rumah ini luput nih jadi kalau kayak apa salamnya assalamu alaina semoga keselamatan salam untuk kami wa ala ibadillahis shalihin dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh
Waalaikumsalam jadi dalam. Iyalah, tinggi orangnya, kenal. Iyalah. Nah, tuh jangan buka tuh. Mamalkan ilmu tauhid ya lah. Oh, ini makhluk Allah juga ini. Tidak boleh takutan ya lah. Ada kawan kami dulu membaca surah jin malam Rabu, baca kena tengah malam bawa lilin syuting, tengah malam bawa baca tuh. Baca 3 kali datang kena jinnya. Mudah-mudahan tahan ya lah. Baca pertama datang 2 buting jeriji yang mengulilinginya. Ada kawan kami dulu. Baca nang kedua datang separuh awak. Datang nang ketiga, baca nang ketiga, lalu datang seawakan tinggi jadinya orangnya. Ngeri malian. Kada tahan buka ya. Karena siang itu hanya belajar bab tauhid tentang kudrat dan iradat Allah. Artinya di dunia ini kan ada yang memberi bakas. Di dunia nih belajar Allah memberi bakas berarti Allah nafi', Allah dhar ajarannya. Membahayakan kada tuh. Ada datang mencoba tes kena. Enak. Milanya datang minta HP di 2 karung. Inilah. Kalau kada sampai lah. Itu tadi. Pahamilah, ada pertanyaan lagi kah? Lah ada sedang kita. Kada usah belawas-lawas, nikin lawas sudah. Hutang. Apa hutang ke banyak? Iya. Iya. Jadi janjinya najarnya bila kena arisan kebayar ya. Maksudnya kena arisan kada dibayarnya kita anu aja. Kita sudah akan arisan sudah aja. Jadi kita kan ada duit terus malam. Kayak dulu bayar aja kalau pakai barangnya aja. Kayak apa pastinya 60 boleh kita menolak kada menolak. Membuliki apa tuh? Kalau ini 60 kita barangnya belum aja. Kita boleh menolak lah. Jadi kita duitnya aja. Bakat sudah. Bakat lo sudah. Iya. Kalau masalah membulikakan barang itu kita ampun barang berhak menolak, berhak, tapi bukan berarti kada boleh lalu-lalu. Ampun kita ampun barang legowo, kada apa-apa, kada masalah, boleh. Yo ampun di kita kada ya kada. Keputusan di kita. Itu artinya akal. Man aqala musliman aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengakal, maksudnya mengembalikan barang tukaran orang tadi kada jadi orang kita hakun. Nah, ini kena hari kiamat kena Allah akan selamatkan dia, gelincirnya dia di hari kiamat kena. Jadi gara-gara kita menerima barang orang tadi walaupun sudah ditukarnya, dibolehkannya kita hakun. Nah, kena ada dapat di akhirat ketika kita tergelincir, ketika kita lagi sengsara, Allah akan selamatkan kita. Gara-gara dulu kita menyelamatkan orang, menerima barang kembaliannya. Tapi lihat lu barangnya. Maksudnya gurai kayak itu kan, atau sudah dipakai, atau sudah lecet. Nah, hati-hati ya. Tergantung kita, 100% prioritas ampun kita. Kalau kita setuju silahkan, kalau kada ya kada, tetap tinggal hutang berarti. Dan inya berdosa karena sudah ingkar janji tadi hendak bayar. Catat kenapa? Pertanyaan catat aja. Kalau ingatnya di rumah catat. Kita bahas di sini. Bila ada tahu kita icung kita bahas minggu dudi. Nah, yalah, ini pemulaan nih kayak ini aja dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan dan kita bertahan. Dan ini tradisi ini alhamdulillah bagus. Dan ujar orang karma itu ada minimal kalau kita ketujuh majelis-majelis kebaikan kena ada anak cucu kita nang menjangkit kena bila ada anak cucu atau ke bawahnya ada kena pasti ada mau kada ada itu berkat apa berkat orang tuanya nang soleh orang tuanya nang ketujuh lawan kebaikan gitu ada kena generasi kita entah anak entah cucu siapa kada tahu yang jelas ada Duriyat itu ada kena waman sholaha min abaihim
berkat orang-orang tuanya yang soleh, gitu, yang baik, yang ketujuh lawan kebaikan. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya kashifal mushkilat ya alim sirri wal khafiyat. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban ghairi ta'ammulan wa su'malatu bil afiyah la tu'adzibna alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.